Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya Deni Tarihi dan teman kelompok saya Gian Prabaswara Lete dan Gerah Ariana akan memaparkan materi kami tentang SHU atau sisa hasil usaha dan bagaimana cara pembagian SHU itu sendiri. Nah, sebelum itu apakah kalian tahu tentang SHU? Baik, SHU itu sendiri merupakan sisa hasil usaha pendapatan koperasi dalam periode tertentu yang dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan, kewajiban-kewajiban termasuk pajak dalam periode tertentu juga, dan hendak dibagikan kepada setiap anggota koperasi. Nah, ternyata koperasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Setelah SHU dikurangi, dana cadangan akan dibagikan lagi kepada anggota secara adil sesuai dengan modal dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam koperasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 1 dinyatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota tersebut. Nah, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. SHU sendiri dimanfaatkan untuk dana cadangan pendidikan koperasi, dana sosial, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Nah, sesuai ya dengan asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan dan asas keadilan. Penggunaan SHU ini ditetapkan dalam AAD atau Anggaran Dasar dan ART, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang diputuskan melalui rapat anggota. Pada umumnya, pembagian SHU ini terdiri dari pos-pos berikut, yaitu cadangan, jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal, jasa anggota berdasarkan pinjaman, dana pengurus pengelola koperasi, dana pendidikan pegawai, dana pengembangan OPEK koperasi, dana sosial. Nah, cara pembagian sisa hasil usaha dapat dilakukan jika memenuhi syarat berikut, yaitu 1. SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, presentasi SHU anggota. Yang ketiga, total transaksi usaha. Yang keempat, total simpanan semua anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, bagian SHU untuk simpanan anggota. Yang ke-8, total seluruh transaksi usaha. Presentasi besarnya alokasi pembagian SHU ditentukan dalam AED tadi atau RT yang diputuskan dalam rapat anggota. Rincian pembagiannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan menurut anggaran dasar koperasi. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi, mari kita menghitung pembagian SHU ini. Yang pertama, jasa modal anggota. Jasa modal anggota merupakan bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di koperasi. Nah, pembagian jasa modal ditentukan berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota di koperasi. Semakin besar simpanan, maka akan semakin besar juga jasa simpanan yang akan diterimanya. Nah, berikut ini adalah rumus atau cara menghitung jasa modal anggota. Nah, rumusnya yaitu simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota dikalikan dengan SHU jasa modal. Yang kedua, jasa usaha anggota. Jasa anggota atau jasa usaha pos I merupakan atau ditentukan berdasarkan kontribusi anggota pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya apa saja, yaitu pertama, jasa penjualan. Jasa penjualan merupakan bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Koperasi konsumsi besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota yang berbelanja di koperasi. Nah, berikut ini rumus untuk menghitungnya, yaitu pembelian anggota yang bersangkutan per total omset penjualan dikalikan dengan SHU jasa penjualan. Yang kedua, jasa pinjaman. Jasa pinjaman merupakan bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pinjaman di koperasi. Untuk menghitungnya yaitu pinjaman anggota yang bersangkutan per pinjaman seluruh anggota dikalikan dengan SHU jasa pinjaman. Nah, untuk menentukan SHU yang diterima setiap anggota kita dapat menggunakan rumus
yaitu SHUA atau sisa hasil usaha anggota sama dengan JUA atau jumlah usaha anggota ditambah dengan CMA atau jumlah modal anggota. Saya akan memberikan salah satu contoh berikut, yaitu besarnya SHU Koperasi Jaya adalah 50 juta. SHU tersebut siap dibagi kepada anggota AD dan ART Koperasi Jaya. Jaya menetapkan pengalokasian SHU sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel alokasi pembagian SHU Koperasi Jaya. Pos alokasi yang pertama yaitu cadangan. Cara menghitungnya yaitu hasil cadangan 5% dikalikan dengan besarnya pembagian SHU Koperasi Jaya yaitu 50 juta. Maka 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. Perhitungan yang sama juga berlaku pada setiap pos alokasi SHU. Pos yang kedua yaitu jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal. 50% dikalikan 50 juta hasilnya 25 juta. Yang ketiga jasa anggota berdasarkan pinjaman yaitu 20% dikalikan 50 juta sama dengan 10 juta. Yang keempat dana pengurus 10% dikalikan 50 juta sama dengan 5 juta. Yang kelima pengelolaan koperasi 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang keenam dana pendidikan pegawai 3% dikalikan 50 juta sama dengan 1.500.000. Yang ketujuh dana pengembangan koperasi 2% dikalikan 50 juta sama dengan 1 juta. Yang kedelapan dana sosial 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. Dijumlahkan hasil perhitungannya itu 100% dikalikan 50 juta, maka semuanya pas 50 juta. Selain daripada contoh soal yang tadi kami berikan, kami juga memberikan contoh soal lain bagaimana cara menghitung pembagian SHU. Diketahui sisa hasil usaha koperasi simpanan pinjam perguruan Bangau Hitam beroleh 40 juta pada tahun 2008. Berdasarkan AD atau ART, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal sebesar 25%, jasa anggota 30%, pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dan cadangan 10%. Sementara simpanan anggota berjumlah 60 juta dan penjualan sebesar 100 juta. Bila Grace Ananda Gina merupakan anggota koperasi memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta dan simpanan wajib sebesar 2 juta serta berbelanja menghabiskan 1 juta rupiah, maka SHU diperoleh sebesar. Nah, untuk menjawabnya tadi kan udah ada rumusnya ya. Rumusnya itu SHU sama dengan JM plus JA. Nah, yang diketahui cuma ada JM dan JA. Untuk yang lain bagaimana? Di sini kan ada pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dana cadangan 10%. Nah, yang ini kalian jangan masukin nih ke jawaban ya. Ini cuma pengecoh aja. Jadi yang kalian masukin ya cuma ini aja, JM dan JA, jasa modal dan jasa anggota, 25% dan 30%. Ya, langsung aja yang pertama, langkah pertama kita masukin di sini yang pasti diketahui. Ada apa aja di sini kan tadi SHU pertama ya. SHU-nya berapa? SHU beroleh 40 juta. Kita tulis 40 juta. Selanjutnya ada nih, jasa modal JM. Berapa JM-nya? 25%. Setelah JM ada JA. Jasa anggotanya berapa di sini? Ya, ini ya, 30%. Selanjutnya total simpanan. Nah, di sini kan ada simpanan anggota, ada simpanan si Grace ya kan. Nah, total simpanan ini mana yang kita ambil? Yang simpanan anggota ya di atas nih. Total simpanan anggota berjumlah 60 juta. Kita tulis 60 juta. Selanjutnya total penjualan. Sama seperti total simpanan, di sini kan ada penjualan anggota dan penjualan si Grace nih ya kan. Grace berbelanja menghabiskan 1 juta. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil yang ini ya, penjualan anggota sebesar 100 juta. Kita tulis 100 juta. Selanjutnya ada apa lagi komponennya? Di situ ada simpanan anggota ya. Simpanan anggota kita tulis
Nah, untuk simpanan anggota ini, ya karena ini si yang kita mau cari si Grace ya kan, berarti simpanan anggota si Grace. Nah, untuk simpanan anggota itu kita totalin dari simpanan pokok 1 juta ditambah dengan simpanan wajib 2 juta. Berapa totalnya? Jadi 3 juta. Selanjutnya penjualan anggota. Nah, penjualan anggota ini si penjualan si Grace, atau si Grace itu belanja menghabiskan uang berapa di koperasi tersebut ya. Dia menghabiskan sebesar 1 juta. Jadi kita tulis 1 juta. 1 juta. Kurang. Nah, setelah kita ketahui data apa aja yang ada di soal tadi nih ya, selanjutnya kita masukin rumus yang udah kita ketahui tadi. Tadi apa rumusnya? SHU sama dengan JM plus JA. Yang pertama kita cari JM-nya dulu, jasa modal. Jasa modal apa tadi rumusnya? Jangan sampai lupa nih ya. Tadi kan rumusnya itu simpanan anggota dibagi total simpanan dikali presentasi jasa modal dikali SHU. Simpanan anggota berapa? Nah ini. Simpanan anggotanya itu 3 juta. Kita tulis 3 juta. Dibagi total simpanan, ya kan? Mana total simpanan? Ini. Total simpanannya 60 juta. Kita tulis 60 juta. Kurang. 60 juta dikali presentase jasa modal. Mana presentase? Ini 25%. Dikali SHU. Berapa SHU-nya? 40 juta. Sama dengan 3 juta dibagi 60 juta dikali 25% dikali 40 juta, berapa hasilnya? Nah, kalau udah kalian hitung, nanti akan ketemu hasil itu, yaitu 500.000. Kalian bisa hitung sendiri ya di rumah. Nah, JM udah ketemu. Selanjutnya kita cari JA. Untuk mencari JA apa tadi rumusnya? Jangan sampai lupa nih ya rumusnya. Rumus mencari JA yaitu penjualan anggota dibagi total penjualan dikali presentasi jasa anggota dikali SHU. Penjualan anggota, nih mana penjualan anggota ini ya? 1 juta. Kita tulis 1 juta. Dibagi total penjualan yang ada. Ini total penjualannya 100 juta. Kita tulis 100 juta. Dikali persentase jasa anggota, nih ya 30%. Dikali SHU, masih sama. SHU-nya 40 juta. Tulis 40 juta. Setelah dihitung, 1 juta dibagi 100 juta dikali 30% dikali 40 juta, berapa hasilnya? Hasilnya itu 120.000. Kalian bisa hitung sendiri ya di rumah. Nah, JM dan JA udah ketemu, berarti kita tinggal tambahin aja. Kan di sini SHU sama dengan JM plus JA. Berarti JM-nya udah ketemu 500.000 ditambah JA 120.000. Hasilnya 620.000. Dah ketemu nih, berarti SHU yang diterima si siapa namanya ini, Grace Ananda Ginem, itu sebesar 620.000 dengan simpanan anggota dan penjualan yang dia belanjakan di koperasi. Jadi SHU yang dia dapat itu sebesar 620.000. Nah, sampai di sini selesai ya untuk cara menghitung SHU koperasi. Demikian contoh soal dan materi yang kami bawakan tentang sisa hasil usaha atau SHU dan bagaimana cara pembagiannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo guys, beta mau kusung bosong ini kemeja paling bagus, kemeja kekinian.
Dan ada juga sweater yang sangat-sangat unyu banget, sangat bagus, halus, dan tebal, dan murah meriah loh guys. Dan juga ada tas cewek. Beta mau kasih tahu bosong, ada online shop termurah di Kota Kupang dan harganya terjangkau banget, di bawah 100.000 loh. Namanya Ranshop. Kalau kalian mau pesan, dan di sini sudah ada buka memang akun Ranshopnya, dan macam-macam model pakaian kekinian sangat-sangat bagus dan murah meriah loh. Langsung saja DM di IG-nya Ranshop. Kasih. God bless you.